Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati terutama Ibu Hajah Nonon. Itu Ibu apa ya ininya? Panggilannya. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali untuk kajian setiap Jumat. Semoga nih kantor ini kantor yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjalin persaudaraan, persahabatan yang indah, sama-sama bekerja untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita ada 3 hal yang harus kita syukuri pada hari ini, pagi ini. Satu, kita masih diberikan umur. Banyak di antara yang di bawah kita bahkan umurnya sudah meninggal dunia. Kita masih diberikan nikmat umur. Ini satu yang kita syukuri. Yang kedua, nikmat sehat. Kita masih diberikan nikmat sehat. Banyak orang yang jangankan ke kantor, bangun dari tempat tidur aja susah, ya. Dan sehat ini mahal. Oke, kalau sehat ini dipakai hal yang tidak bermanfaat, sayang sekali, ya. Yang mahal menjadi mubazir. Silahkan. Ya, baik. Nikmat apa yang kedua? Sehat. Yang pertama nikmat apa? Panjang. Nikmat panjang, nikmat usia, nikmat panjang kan. Kedua nikmat sehat. Tuh, nikmat nggak? Nikmat. Ya, bagi yang bisulan di pantat kan gak enak duduk ya. Kita enak duduk. Yang ketiga nikmat hidayah namanya. Nikmat hidayah itu adalah yang menghantarkan kita pada kebaikan. Hari ini udah tahu pagi ini ada kajian. Ada yang serius, berangkatnya lebih awal gitu. Saya tadi berangkat awal jam 6:20 dari rumah. Biasanya kalau jam 6:20 itu kalau ke sini lewat tol kan paling lama 1 jam. Ya, berarti 7:30 sudah sampai. Jam tadi jam 6:20 lah. Ya, saya perkirakan setengah jam sudah. Jam 7:30 paling telat sudah sampai di jam 7 sudah sampai di sini gitu ya, kalau naik tol. Ternyata saya lupa kalau mobil saya itu sekarang genap kan, saya ganjil. Maaf, hari ini genap ganjil. Ganjil. Mobil saya kan genap tuh. Jadi tadi pas sudah ini masuk ke klender macet, saya turun naik ojek ke sini. Iya, soalnya kalau enggak, wah jam berapa saya sampai di kantor NRA. Alhamdulillah sampai di sini dan kita bisa kajian pada begini. Semoga ini kita tambah ilmu dan semoga bisa diamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pagi ini kita coba tadabbur Al-Quran ya. Ada Qurannya? Ada ya di HP apa? Ya. Surat Al-Furqan, surat 25 dari ayat 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 sampai 77 lah. Enggak panjang kan? Ya. Silakan boleh dibuka Al-Qur'annya, yang bawa Al-Qur'an, yang bawa HP dibuka HP-nya. Kita namanya apa? Tadabbur Al-Qur'an. Ya, kita belajar mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dalam mensikapi Al-Qur'an itu orang ada yang namanya qiraah, ada yang tilawah, ada yang tadabbur. Tahu nggak qiraah apa? Baca ya, qiraah itu baca yang masih belajar Pak Dodo. Misalnya Pak Dodo belajar Quran itu baru qiraah namanya. Misalnya qiraah gini, baca tapi masih harus dibetulkan.
Misalnya bilang alladzina, dia bilang alladina, alladzina, alladina. Nah itu masih baru qiraat, masih dibetulin. Kata gurunya alhamdu, alhamdu, susah, ya nggak apa-apa, susah apa? Alhamdu kata gurunya ya terserah, susah. Jadi apa namanya itu baru qiraah namanya. Belajar harus wajib belajar Al-Quran. Bukan sunnah, awas wajib. Sebab kalau membacanya salah, maka salah arti nanti bahaya itu. Ya, Al-Quran itu beda dengan, maka dijaga Allah, tidak bisa dirubah. Salah naroh, salah bilang ha dengan kha atau ha dengan ha itu jauh bedanya. Maka Al-Quran ini wajib kita belajar. Awas, maka kata Nabi, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia sekalian adalah orang yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Kalau belum bisa baca sebaik-baiknya. Terus cari orang yang bisa mengajari baca yang benar. Itu baru iman terhadap Al-Quran. Ini bacanya belepotan mau jadi imam. Saya kesel pernah di bandara ada orang yang sholat duhur, sholat maghrib tiba-tiba maju ke depan. Oh masya Allah bacaannya ngaco luar biasa. Baca fatihahnya ngaco, baca suratnya ngaco. Saya bilang pas sudah selesai, Pak maaf tadi bacaan Bapak kok banyak yang salah. Kenapa Bapak maju? Habis nggak ada yang maju. Lagi mana yang maju Bapak maju duluan. Ya, nah, kalau kita belum bisa baca ya jangan berani untuk bisa menjadi imam. Sebab imam ini wajib harus bacaannya tartil. Nah yang kedua adalah banyak namanya tilawah. Kalau tilawah itu baca yang sudah tartil. Allah berfirman waratilil Qur'ana tartila. Tartil. Yang ketiga adalah namanya tadabbur. Tadabbur ini kita sudah pintar tafsir, sudah paham. Ya, jangan menafsirkan sendiri, bahaya ini Al-Quran. Al-Quran itu harus dipandu dengan hadis, ya, harus dipandu dengan ada yang namanya asbabun nuzul, kenapa turunnya, dan ini harus tahu tentang ilmu tafsir. Untuk itu maka kita gak boleh sembarangan untuk menafsirkan Al-Quran, bisa sesat namanya. Dan ini ada ulama yang khusus ahli ilmu tafsir makanya. Baik, para jemaah sekalian, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak paham Al-Quran? Maka jangan bosan-bosan belajar Al-Quran. Dari mulai belajar membaca dengan benar, kemudian memahami dan mengamalkannya. Jadi kata Ibnu Qayyim, 3 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1, membacanya dengan benar. 2, memahaminya, belajar memahami. 3, mengamalkannya. Itu baru beriman terhadap Al-Quran. Baik, insyaallah lah kita bertahap dari mulai baca dengan baik, lalu rajin membaca, kemudian lalu mengamalkannya setiap apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Para sekalian, nah di dalam surat surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai 77 ini menerangkan tentang ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Hamba-hamba Allah yang dikasihi, ya, hamba Allah yang disayangi, yang dicintai. Tuh, ini saudara-saudara ini sudah mau dicintai oleh Allah enggak? Jawabnya kayak belum sarapan gitu. Mau dicintai Allah enggak? Mau aja atau mau banget? Nah kalau gitu kita harus tahu apa yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Ya. Siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nih, ayo catat nih. 1, hamba Allah yang dicintai Allah adalah orang yang apabila berjalan di muka bumi tidak sombong, tidak. Apa artinya? Orang yang rendah hati. 1, ingat nih.
Kalau ingin dicintai Allah harus rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Allah tidak suka sama orang yang sombong dan angkuh. Ya, kalau ingin dicintai Allah kita harus apa? Harus rendah hati. Sombong. Ada tiga hal pemicu kesombongan. Satu, karena merasa pinter. Wah, orang banyak yang merasa pinter sombong nggak? Apalagi dia yang merasa pinter ngobrol sama yang bodoh. Wah, itu merasa sombong banget. Betul Bapak Ibu? Ya, hati-hati. Satu yang menyebabkan kita sombong adalah merasa pinter. Maka orang pinter menjadikan orang itu bodoh. Ya, gitu. Orang-orang yang pinter kalau bicara sama yang bodoh suka marah-marah. Kamu susah banget. Ya, susah banget. Ngertinya? Gimana sih kamu? Nah, itu ya, tidak boleh. Kemudian yang kedua pemicunya adalah karena punya harta, kekayaan. Merasa paling kaya maka dia sombong. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita baru beli sepatu baru yang bermerek, keluar sombongnya. Ketiga apa? Ketiga adalah jabatan. Wah, sini yang punya jabatan siap. Kadang-kadang jabatan juga memicu kesombongan. Tiga hal memicu kesombongan. Satu apa? Uang, rasa pintar. Uang, yang ingatnya uang ya. Satu apa? Rasa pintar, ya, merasa paling hebat ilmunya. Kedua, kekayaan, merasa paling kaya, sombong. Ketiga, jabatan. Fir'aun itu sombong sehingga mengatakan kalau dirinya Tuhan. Ana rabbakumul a'la, aku Tuhan kalian. Kata siapa? Kata Fir'aun. Subhanallah, itu Fir'aun sombongnya naudzubillah. Kenapa? Karena punya tiga hal. Satu, Fir'aun itu pintar. Kalau nggak pintar gimana Fir'aun bisa bikin piramid yang dahsyat hebatnya. Kedua, Fir'aun itu kaya. Ketiga, punya kekuasaan, maka sombong. Hati-hati, makanya kita jangan merasa pintar, jangan merasa kaya, dan jangan merasa punya kedudukan. Bahwa semuanya itu dari Allah. Ya, baik. Nah, baik para jemaah sekalian. Nah, orang sombong kan susah bergaul ya. Orang sombong itu susah untuk bersama-sama. Ada orang yang memang sombong karena ada tiga hal tadi. Karena punya apa? Punya kedudukan, kaya, dan merasa dan pintar. Orang kalau kita melihat itu, misalnya ada orang pintar, kaya, punya kedudukan, sombong, kita kadang-kadang menerima namanya. Pantesan dia sombong, kan memang dia yang punya usaha. Pantesan dia sombong, dan dia apa? Paling kaya. Nah, dia kan paling pintar. Tapi ada yang paling Allah benci, orang miskin sombong. Udah miskin, bodoh, nggak punya kedudukan apa-apa, petantang petenteng, sombong. Ini jangankan Allah, kita aja sebel. Itu Allah lebih membenci orang miskin, sombong. Orang miskin, bodoh, sombong daripada orang kaya yang sombong. Ya, ini kebangetan namanya. Baik. Jadi satu apa yang Allah cintai? Orang yang rendah hati, ingat ya, satu orang yang rendah hati. Kemudian ayat selanjutnya di situ disampaikan bahwa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba artikan. Ada yang bawa itunya? Coba baca artinya. Ayat 63 tadi. Alladzina yamshuna 'alal alladzina su'aladi. Tadi kan yang itu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haqqa. Orang yang rendah hati, tidak sombong. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa artinya? Ayatnya dong. Yang sudah ketemu. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka
artinya ini, kalau diterjemahkan supaya lebih dipahami, mereka dalam bersikap itu bijaksana. Artinya cara bersikapnya benar. Mau menghadapi siapa dia benar. Dan apabila mensikapi orang-orang yang tidak benar sikapnya, dia tetap tenang. Itu orang yang dicintai Allah. Artinya dalam bersikap dia bijaksana. Misalnya tadi Pak Dodo naik angkot. Pas naik angkot kan susah tuh. Apa kata sopir angkotnya? Hei mas, geser dong. Susah amat bergerak, geser dong. Nggak usah dilawan sopir angkot. Nah, silakan. Rombongan dari mana ini? Rombongan besan. Besan. Benar ya. Bawa koper soalnya. Baik, ini harus dipahami. Satu, dalam bersikap bijaksana ini dalam keseharian kita loh. Ada teman yang lagi uring-uringan, nggak usah dilawan. Dia mungkin sedang pusing ngurusin barcode, ya, sedang pusing mau laporan keuangan nggak ketemu, ya, sedang ngurusin paspor keselip nggak ketemu. Jangan dilawan, lagi uring-uringan. Gimana sih kamu? Kamu yang gimana? Nah, itu namanya tidak bijaksana. Orang yang dicintai Allah adalah orangnya itu sangat tahu untuk bersikap. Wah, ya, ini penting banget dan ini berat sekali. Ya, ya di situ. Jadi kalau orang-orang tidak baik, ya dia tidak mengerti, tidak baik, tidak mensikapinya dengan tidak baik. Dia sangat pintar dalam bersikap. Ya, misalnya nih ibu-ibu nih pulang ke rumah, tiba-tiba suami juga pulang sama suami marah-marah, lawan gak? Kata suami, kata ibu lawan gak? Lawan. Ibu gini, ya harusnya nggak usah dilawan. Ya, kita sama-sama capek, kita harus lebih tenang. Kita berpikir, oh mungkin suami punya masalah berat di kantor. Itu malah tawarin, maaf daripada marah-marah, minum ya. Gitu. Saya ini pernah ketemu sama orang Bandung habis tawaf sunnah di Mekah. Ya, jadi orang Bandung itu duduk sama-sama duduk sampingan saya itu. Habis sholat doa kan, habis doa, Pak dari mana Pak? Bandung. Nah, ini Bandung asli kan, kalau bukan Bandung asli Bandung. Ini Pak dari mana? Bandung. Nah ini pasti Bandung asli. Nah, saya komunikasi bahasa Sunda. Nah, terus Bandungnya di mana? Ya di mana gitu. Oh, alhamdulillah Pak bisa berangkat umroh dengan siapa Pak? Berangkat sendiri. Oh, istri nggak ikut? Katanya ini juga dibayarin istri. Sambil nangis dia. Loh kok bisa Pak gitu? Dia cerita dia itu terhadap pengusaha ekspedisi ya. Ekspedisi. Nah, dia itu. Omsetnya itu katanya per bulan ya bisa sampai ratusan juta. Tuh, istrinya dokter. Dokter tugas di Garut di kampung sekali. Kalau dia berkunjung ke Garut, katanya ngenes gitu. Lihat istrinya dibayarnya pakai beras, pakai bebek, pakai entok, pakai kambing, pakai ayam. Yang bayar pakai padi, nanti Bu nunggu panen katanya nanti saya bayar. Sampai begitu tuh. Tapi katanya udah kamu pulang ke Bandung. Ngapain di sini katanya repot-repot. Apa kata istrinya? Pak, kalau saya pulang ke Bandung, siapa yang ngurus kesehatan mereka? Ini orang kampung. Bapak sabar ya, lillah ya, gitu. Subhanallah. Tapi nggak pernah kekurangan beras, nggak pernah kekurangan sayuran, nggak pernah kekurangan ayam, bahkan kambing. Banyak. Suatu hari si bapak ini kerjasama usaha dengan orang Australia, ketipu habis semua, rumah aja digadein, habis 40 miliar, habis semua. Dia nggak punya pekerjaan, hanya punya bengkel kecil, ya, ada usahanya bengkel, gitu. Akhirnya dia setiap ke Garut uring-uringan, marah. Ketika anaknya bilang, Pak ke mall, jangan ke mall, Papa nggak punya duit, gitu. Apa kata istrinya? Pak, daripada marah-marah, umroh deh, biar tenang. Umroh dari mana? Uang dari mana? Kamu ngeledek ya? Bapak bangkrut tuh, malah nyuruh umroh. Mama punya tabungan, pakai aja tabungan.
Bapak berangkat. Siapa tahu di sana Bapak doa lebih tenang. Ada jalan terang nanti untuk cari rezeki daripada orang-orang. Nangis berangkat umroh, sepanjang umroh nangis. Dia bilang inilah rezeki yang berkah. Saya kemarin merasa banyak rezeki, merasa sombong, ternyata tidak berkah. Yang berkah justru yang dari istri. Itu namanya bijaksana namanya. Tidak dilawan marah-marah. Coba kalau lawan marah-marah, gak jadi kebaikan. Malah bisa rusak rumah tangga, bisa bubaran. Inilah pentingnya bilang. Maka orang yang bijaksana ini Allah sukai. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 apa tadi? Rendah hati. Nomor 2 bijaksana. Wah, dalam kerja juga harus bijaksana. Ya, kalau tidak bijaksana tiap hari berantem, tiap hari saling menyalahkan, tiap hari saling merasa didolimi, tiap hari saling merasa paling capek. Nah itu, makanya kita harus bijaksana dalam. Kalau bijaksana nanti ada kerjasama, ada saling bantu, ada saling mengingatkan. Indah jadinya. Kalau indah, kalau terjadi silaturahim, ini kantor akan barokah namanya, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bukan persaingan, tapi kerjasama yang indah. Insya Allah. Yang ketiga, berarti ayat keberapa yang ketiga? Bukan, ayat kedua, ayat ke-64, baru 63. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Ayo artikan. Coba bareng-bareng sama-sama. Ayo artikan. Tuh, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah. Apa namanya kalau malam ibadah? Namanya tahajud. Ini kelihatan banget ahli tahajud semua. Ahli tahajud itu walaupun nggak pakai skincare itu glowing. Nggak harus pakai skincare ya. Dengan tahajud hatinya akan cemerlang. Kan muka itu etalase hati ya Bu. Muka itu adalah gambaran hati. Kalau hatinya ceria, maka wajahnya pun akan bersinar. Tidak harus pakai skincare. Nah, gitu ya. Sekarang kan banyak bermasalah skincare tuh, pakai merkuri katanya ya. Nah, nih kalau yang nggak tahajud butek tuh kelihatan. Rumek ya. Nah, rumek tuh. Rumek itu bahasa Prancis ya, rumek ya. Bacanya itu nggak jelas. Coba, ini indah Pak kalau yang tadi malam itu udah bangun jam 3:30 sekarang. Jam 4 udah langsung azan, nggak jam 4:05 ya subuh. Kalau 3:30 masih bisa tahajud paling tidak 2 rakaat, bisa witir 3 rakaat. Oh beruntung. Lalu subuh apalagi laki-laki berjamaah. Wah itu. Dari adzan ke iqamah, sebelum sudah adzan, sholat ba'diyah, sholat qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, kemudian sholat berjamaah subuh bapak-bapak sampai dengan mendapatkan sholat semalaman suntuk tiada berhenti. Subhanallah. Udah gitu baca sesudah subuh baca zikir ba'da salat, udah gitu langsung zikir pagi. Udah gitu apa? Sedekah pagi tuh ke keropak masjid atau ke tukang sampah atau ke Pak Hansip atau ke tukang parkir. Ini kan ibadah lagi. Udah gitu apa? Sholat duha. Ini yang duha dia. Kalau orang duha itu tenang, nggak ketakutan, nggak ada rezeki, sebab dijamin rezekinya oleh Allah. Tenang. Pada duha nggak? Duha Pak. Nah, di sini kan ada musola, di situ ada masjid. Nah, atau nyelip di dekat meja ya, biasanya gitu kalau di kantor ya. Duha yang berapa rakaat? 2 rakaat ada udah mencukupi untuk bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah. Apa yang diberikan Allah? 360 persediaan yang ada dalam tubuh kita. Masing-masing harus disedekahin. Ya, dengan cara apa? Dengan cara amal ma'ruf nahi munkar, dengan zikir, dengan istighfar, tapi cukup dengan 2 rakaat sholat
Sholat apa? Kok nggak dijawab? Sholat apa? Laki-laki sholat apa? Duha. Ya, penting diamalkan, nggak apa-apa nggak dijawab ya. Nah, ini sholat duha nggak ini? Ya, sholat yang nggak diam ya. Udah nggak sholat bohong ya. Baik. Ulangi, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, orang yang rajin sholat malam itu dicintai Allah. Sholat malam adalah da'bus sholihin. Sholat malam itu adalah sholat yang gambaran dari orang soleh. Jadi kalau belum sholat malam masih diragukan kesolehan orang itu. Hati-hati, sebab ukuran soleh dalam hadis adalah rajin sholat malam. Sholat malam ayatnya harus panjang apa pendek? Ayo, sholat malam sunnahnya ayat yang panjang-panjang apa yang pendek-pendek? Panjang. Nabi pernah sholat malam dengan sahabat. Ada sahabat menceritakan, aku pernah sholat malam dengan Nabi. Surah Al-Fatihah, rakaat pertama ternyata Nabi ngambil surat Al-Baqarah. Oh. Dalam hati si sahabat, paling Al-Baqarah nanti selesai ruku. Habis Al-Baqarah nyambung surat Ali Imran. Ayo, paling juga Ali Imran. Selesai Ali Imran, Nabi langsung nyambung surat An-Nisa. Coba bayangkan 3 surat dalam satu rakaat. Kata sahabat, hampir aja aku pingsan. Gimana kalau sholat fardu? Nah, kalau sholat sunnah tahajud ketika laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masjid wal maghribi walakinnal birra man amana billah, boleh. Ambil berat nyambungin. Boleh. Tapi kalau sholat fardu man amana billahi Allahu akbar, langsung aja ruku. Ya, enggak boleh ngambil Quran ya, tapi langsung ruku. Siap ya? Ya. Jadi sebaiknya kalau sholat malam ayat yang dibaca harus yang panjang gitu ya. Boleh nggak yang pendek banget yang seayat, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Allahu Akbar, waladhdallin, amin, alif lam mim, Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Tapi kebangetan. Rokaat kedua Allahu Akbar, alif lam ra, Allahu Akbar. Baik ya. Coba tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah perintahkan kepada kita untuk sholat tahajud di sepertiga akhir malam. Ya minimal jam 3 sudah bangun ya. Berdoa untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk suami, untuk anak-anak, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Pantas nggak doanya dikabulkan? Pantas. Karena memang mencerminkan keseriusan. Maka Allah bilang, ya, Allah perintahkan malaikat atau perintah Allah turun pada langit dunia pada sepertiga dari akhir malam. Kata Allah apa? Hal min da'in, adakah yang berdoa? Fa'astajib lahu, akan dikabulkan. Pantas. Wahal min sa'il, ada yang punya masalah, Pak Mutiahu, akan kuselesaikan. Wahal min mustakbir, ada yang punya dosa dan menakut, akan diampuni dosa-dosanya. Hatta tulu'il fajri, sampai waktu subuh tuh. Makanya jangan kesiangan. Siap? Belum? Ini masih ngantuk apa? Ulangi, satu, apa yang dicintai Allah? Siapa yang dicintai Allah? Satu, orang yang rendah hati, tidak sombong. Dua, bijaksana dalam bersikap. Tiga, rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Tuh, kalau dalam surat saja tatajaba junubuhum anil madaji', mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Jadi nggak kayak bangkai itu keteplak aja sampai jam 7 nggak bergerak ya. Nah, itu bangkai namanya. Ya, kalau orang beriman sensitif sekali, jam 3 sudah bangun. Bahkan ada yang Allah bangunkan jam 3 itu dibangunkan Allah. Mau nggak mau harus ke kamar mandi, kebelet pipis ya.
harusnya tinggal ambil wudhu, sholat 2 rakaat berkah. Ini habis pipis balik tidur lagi, malah tambah nyenyak ya. Nauzubillahi min dzalik. Minta hidayah Allah agar mampu qiyamul lail ya. Baik, kemudian yang berikutnya satu lagi lah, nanti Jumat kapan-kapan dilanjutkan. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ayo silakan rapikan sama-sama. Dan orang-orang yang pada ayat itu 65 pada ayat maaf, salah betul. Saya salah pada ayat. Alladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang berkata apa? Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari siksa jahanam. Lanjut. Sungguhnya siksa jahanam itu adalah siksa yang kekal. Terus satu lagi. Sesungguhnya seburuk-buruk menetap. Alhamdulillah. Itu jadi orang yang nomor berapa? Nomor berapa ini? 5. Nomor 6. Pada ayat ulangi nomor 1 apa? Lagi. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4, berlindung orang yang takut terhadap azab Allah, sehingga dia selalu berdoa, Rabbana asrif 'anna azab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Pada ayat Abang daya. Saya kalau SKNK masalah gampang daya. Ya. Kemudian orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah berlindung dari siksa api neraka, Bu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak takut neraka, kita akan bebas. Orang yang beriman itu orang yang sangat takut dengan azab Allah. Coba tadi sholat subuh kesiangan, bagi yang tidak beriman biasa aja, nggak takut. Bagi yang beriman gelisah. Orang yang beriman itu gelisah terhadap dosa, gelisah sekali. Ya, takut. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal kan orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hati. Ketika mau bermaksiat tuh takut sekali dengan Allah, bergetar hati sehingga mampu meninggalkan maksiat itu. Maka orang yang dicintai Allah, orang yang takut dengan siksa Allah, dari ketakutan itu dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Gitu. Sebab kalau tidak takut dengan neraka, kita bebas, gitu. Tidak takut. Makanya kita harus tahu bagaimana neraka itu ya tempat yang paling mengerikan. Kemudian kita melakukan wajib min ma'in shadid. Minumannya adalah nanah busuk, bukan di gelas, tapi kan badannya itu busuk, saling terkam. Menyedot nanah yang ada di tubuh, saling terkam, saling cakar. Kebayang. Dan dia diberi kekuatan yang dahsyat. Dia nggak pingsan, dia nggak mati. Badannya gede sekali, gede badan. So, makanya kuat untuk ditimpa batu, ditusuk pakai besi panas, digodok dalam godokan timah. Minumnya adalah zakum. Nama zakum itu ketika diminum maka akan menghancurkan seluruh rongga yang ada di dalam perut. Jadi maaf, siksaannya dahsyat neraka itu. Kedalaman neraka ketika Allah Rasul sedang berjalan, tiba-tiba ada bunyi dentuman itu, dung. Terus sahabat bilang, apa itu? Itu katanya batu yang dilemparkan ke neraka 70.000 tahun baru nyampe itu ke dasarnya. Baru nyampe ke dasarnya sudah 70.000 tahun. Panasnya neraka ketika tersiksa paling ringan, dia hanya menginjak atasnya neraka dengan pakai sandal, tapi menggolaknya neraka sampai di ubun-ubunnya. Makanya kita harus takut dengan siksa neraka. Jangan merasa, jangan lalai. Sebab
Allah akan memberikan kepada orang-orang yang tidak takut, ya, sehingga bebas berbuat dosa dan maksiat. Maka di antara yang dicintai Allah adalah orang yang takut, sehingga setiap saat dia berlindung. Di antara doanya, ayo sama-sama, Rabbana srif 'anna azab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu baca, maksud saya itu ada di surat Al-Furqan ayat berapa tadi? Ayat 60, 65, 66, 67. Ulangi, Rabbana ya. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah, ini doa. Ada doa yang kita biasa baca. Rabbana atina fid dunya wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, minta supaya dijauhkan kita dari siksa api neraka. Dalam surat Ali Imran juga ayat 16 disampaikan bahwa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Di Al-Qur'an banyak sekali doa-doa tentang berlindung kita dari siksa api neraka. Ini baru berapa ini? Baru 4. Ulangi, yang ibadur rahman supaya kita berusaha untuk meraihnya. Satu apa? Rendah hati, tidak sombong. Ya, sombong sangat dibenci Allah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtaran. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Surat Al-Isra ayat 36. Kemudian yang kedua apa? Harus bijaksana dalam bersikap. Ketiga, rajin sholat malam. Ingat-ingat nih kalau ingin dicintai Allah. Keempat, orang yang takut dengan azab Allah maka selalu berlindung atas azab Allah. Ini bahasan berikutnya nanti. Yang ayat berikutnya adalah ini ayat 66. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang proporsional dalam menginfakkan harta. Proporsional itu ya misalnya gini, kita punya gaji 5 juta, malah ngambil mobil cicilannya 10 juta, itu namanya tidak proporsional. Itu ya, dalam bersikap, dalam berinfak, dalam menafkahkan. Suami kita punya gaji 10 juta, ingin beli tasnya yang 17 juta, suami memble jadinya kan, itu tidak proporsional. Suami kita gaji 5 juta, dipaksa harus nabung buat haji. Pak, nabung dong buat haji, ini aja masih banyak utang. Jadi hidup harus proporsional. Termasuk juga dalam beribadah. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang semangat baca Quran. Ya, pagi-pagi sudah one day. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Pak, kalau mau ke kantor ya, nanti sarapan beli aja di warung sana. Mama sedang one day. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Adik mau berangkat sekolah ya. Nah, itu uangnya udah nanti beli sarapan ya. Alladzina yaquluna rabbana srif 'anna. Nah, itu tidak proporsional. Nanti pulang adiknya, mama lapar. Ini mama lagi lanjutin wajib nanti belum selesai. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu. Mau apa? Entar. Mas, soto ya. Tuh sih. Pesen soto malah ke tukang soto. Nah, ini namanya tidak proporsional. Kemudian waladina la yaquna Allah, orang tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian orang yang senang bertaubat. Kemudian orang yang orang yang tidak bohong, orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, laghaw. Walladzina la yashhaduna dzura wa idza maru bil lagwi maru kirama. Dia tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang berikutnya walladzina idza dzukiru bi ayatin rabbihim lam yaj'alna summa wa umyana, yaitu orang-orang yang kalau diingatkan dengan Al-Qur'an dia tidak tuli dan tidak buta, dia terima dengan baik nasihat dari Allah. Nah, kemudian yang terakhir walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Orang yang peduli tentang keselamatan keluarganya, ya, sehingga selalu berdoa kepada Allah dan keluarganya.
Nah, ini ada sebenarnya ada 11. Baru berapa tadi? Baru 5. Ya, semuanya ada 11. Nah, kemudian ditutup dengan Allah ulaika gimana? Di ujungnya ini. Ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Kalau melakukan semua yang demikian tadi, maka Allah akan beri derajat yang tinggi di surganya Allah Taala. Kenapa? Karena kesabaran. Jadi untuk mengerjakan supaya baik itu butuh apa? Kesabaran. Dan balasannya apa? Surga dan dimuliakan Allah. Insya Allah semoga kita belajar terus Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan setiap ilmu yang disampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya, Ibu. Ada tanya, sok silakan. Ya. Ayo, mau ditanya. Takutnya nanyanya sampai jam berapa nih pengajian? Masih ada waktu? Pak Maulana? Udah lewat? Siapa yang lewat? Baik, karena waktunya sudah lewat, saya tutup dengan doa kifaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.